Belakangan ini mencuat kembali sebuah polemik di berbagai media terkait unclean spirit atau roh najis di dalam patung serta kaitannya dengan tanda atau patung salib. Bagaimanakah orang Kristen perlu menyikapinya? Tidak ada pernyataan yang lebih kuat seperti dinyatakan di dalam 10 perintah Allah. Pertama-tama kita sebagai orang Kristen harus memiliki sikap yang benar terhadap 10 perintah Allah. Apa itu? Yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh menaatinya. Meskipun hanya Yesus Kristuslah yang mampu menggenapinya secara sempurna. Ketidakmampuan kita untuk menjalankannya dengan sempurna bukan berarti kita boleh mengabaikan perintah Allah. Akan tetapi menunjukkan bahwa kasih karunia Allah lah yang kemudian menyelamatkan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun sekali lagi berusahalah taat terhadap seluruh perintah Allah. Selanjutnya, bagaimana orang Kristen menyikapi khususnya perintah kedua dari 10 perintah Allah tersebut? Perintah itu berbunyi, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kita perlu memahami bahwa perintah ini tidak terlepas dari ayat selanjutnya yang berbunyi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi, kita perlu melihat apakah fungsi atau manfaat patung tersebut. Jika patung tersebut sengaja dibuat atau dibeli dari toko atau karena pemberian orang lain, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimanakah perlakuan kita terhadap patung atau benda-benda itu? Jika kita menjadikan patung atau benda apapun sebagai sesuatu yang kita sembah menyamai Tuhan, kita sudah berdosa. Jika kita menjadikannya sebagai benda keramat yang kita anggap memiliki kesaktian tertentu atau jimat pelindung, kita sudah berdosa. Sebaliknya, jika kita menjadikan sebuah benda sebagai gantungan kunci, apakah kita berdosa? Tentu tidak. Jika patung itu digunakan sebagai peringatan terhadap pahlawan yang berjasa, apakah dosa? Tentu tidak. Begitu juga dengan simbol, ukiran, atau patung salib di tempat ibadah atau rumah kita. Simbol salib membantu kita mengingat karya Kristus di atas salib. Keberadaan salib itu bukan untuk disembah, bahkan kita sudah dilatih untuk berhubungan dengan Tuhan tanpa sosok apapun, untuk menghindarkan kita dari pengkultusan objek atau benda apapun. Tuhan membenci penyembahan yang ditujukan selain kepada dirinya. Karena tidak ada suatu benda atau seorang pun yang pantas menerima penyembahan manusia. Itu adalah perzinahan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dengan sundalnya yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. Yeremia 3 ayat 9. Jadi dari manakah datangnya unclean spirit atau roh kenajisan itu? Roh kenajisan datang dari hati dan perlakuan manusia yang mengkultuskan atau mensakralkan sebuah benda, patung, sosok, atau simbol lebih daripada Tuhan itu sendiri. Karena itu, mari kembali kepada penyembahan yang benar. Sembahlah Tuhan Allah saja karena hanya Dialah yang layak menerimanya.